Seorang pemimpin itu kan sekarang Kang Upi memimpin desa Sukabares di Kecamatan Waringin Kurung. Artinya apa sih bedanya pas waktu di organisasi menjadi pemimpin sama di masyarakat gitu? Perbedaan memimpin di organisasi ataupun di masyarakat, apakah ada poin plus minusnya antara di organisasi atau masyarakat atau apa gimana? Ya, secara gambaran sih sama ya, baik di organisasi ataupun di desa. Cuma yang membedakannya itu ketika memimpin organisasi, mau tingkah kita bagaimanapun juga itu tidak masalah. Cuma kalau memimpin di desa, kita banyak yang memandang, masyarakat banyak yang melihat tingkah laku dari kelakuan pemimpin itu ataupun kepala desa itu, ya akan takutnya menjadi contoh di desa di desa. Sekarang boleh nggak sih Kang Upi menceritakan perjalanan hidupnya sebelum jadi kepala desa, pas jadi mahasiswa ataupun aktivis lah kata mahasiswa, boleh? Ya, sebelum saya menjadi kepala desa, sama saya seperti teman-teman ini jadi mahasiswa dan berkuliah di yang sekarang di UIN ya, dulu mah IAIN, masa zaman saya itu IAIN. Waktu kuliah masuk kuliah di tahun 2009 dan di tahun sampai tahun 2000 ya segitulah. Terima kasih. Alhamdulillah bisa lulus dengan sangat memuaskan bagi saya. Begitu bagi saya sangat memuaskan. Walaupun memang agak sedikit lama. Ya, saya banyak belajar ketika saya jadi mahasiswa itu, ya ikut di organisasi, salah satunya di himpunan mahasiswa Serang waktu itu, dan saya diamanahi jadi wakil ketua PPH Mas pada tahun 2014, periode 2014 periode 2014-16 sampai 16, 2 tahun saya mendapat wakil ketua PPH Mas. Ya, bahasanya kalau bahasa kerennya makanya aktivis lah ya. Dan sama saya juga seperti teman-teman sekarang ini pernah merasakan panas dinginnya jalanan kan gitu ya. Kalau posisinya lagi panas ya kepanasan, lagi posisinya hujan ya kehujanan juga, sama memperjuangkan hak-hak rakyat ini ya masih. Dan alhamdulillah ketika lulus dan ilmu yang diajarkan dan yang didapat dari pengalaman-pengalaman itu, mulai dari pengabdian segala macam yang diajarkan juga, alhamdulillah sekarang sampai diamanahin jadi kades desa Sukabares ini itu ya melalui perjalanan yang sangat panjang. Makanya saya juga minta kepada teman-teman mahasiswa ini jangan sampai takut untuk mengejar mimpinya, karena memang insya Allah pasti akan ada jalan nanti di kemudian hari. Kita ini mau jadi apa, bukan orang lain yang akan menentukan, tapi diri kita sendiri. Kita ingin harus bagaimana segala macam, itu bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri, dan dibantu oleh orang-orang atau teman-teman yang lainnya. Cuma niatkan ini, niatkan dulu dari diri kita sendiri. Ya kalau untuk dibilang sering aksi lah bahasanya, aksinya ya sudah sering lah kita sudah banyak, sampai ya jalan-jalan dari Kota Serang waktu itu tahun 2013, dari Kota Serang jalan kaki sampai ke Jakarta. Pernah mengalami sampai jalan kaki jauh berapa kilometer itu ya, Dari Serang ke Jakarta. Serang Jakarta ya. Berangkat hari Rabu kalau nggak salah jam 9 pagi, nyampe sana hari Jumat jam 11. Dan itu saya ingat betul pertama kali saya nggak sholat Jumat ya waktu itu. Kita turunin mungkin Nah, ya. semoga dimaklumi oleh yang Maha Kuasa kan gitu ya.
Jadi saya ingat betul walaupun ya kelakuannya seperti ini, insya Allah saya tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Dan pertama kali saya meninggalkan sholat Jumat waktu itu pas jalan kaki dari Serang ke Jakarta. Padahal bukan alasan saya, cuma memang waktunya tidak sempat apalah kan gitu. Jadi ya tidak. Itu ke Jakarta ngapain? Jalan-jalan, memperjuangkan apa ya, memperjuangkan rakyatnya. Insya Allah tidak ada mata politik apapun waktu itu ya. Itu timbul dari hati masing-masing orang yang turun waktu itu ada 11 dan setiap warga itu orang perwakilan dan 22 orang yang jalan kaki waktu itu. Ya, alhamdulillah ya sampai hidup di sini kan, makanya saya juga jangan sampai saya salah langkah kali itu ya juga makanya ya harus banyak belajar juga takutnya saya salah langkah. Tapi di masa Kang Upi pas masih jadi aktivis, momen yang nggak paling dilupain itu apa sih? Waktu itu jadi aktivis ya? Iya. Momen yang masih terngiang-ngiang di kepala ya salah satunya jalan kaki Serang Jakarta. Yang kedua waktu itu pas tahun 2012 kalau tidak salah, lokasinya di Gambir, kalau nggak salah stasiun Gambir waktu itu ya. Salah satu korban dari Banten, mahasiswa Banten waktu itu sampai masuk mobil ambulans segala macam. Ya itulah yang masih ada, masih terpikirkan sampai detik ini, bahwa benar-benar totalitas lah waktu itu ya. Luar biasa. Ya sampai yang nolong itu bukan mahasiswa Serang ya, bukan. Kalau nggak salah dari UNJ yang membantu saya sampai saya sadar-sadar itu waktu di ambulan. Dan ketika bangun di ambulan tidak ada teman-teman dari Serang ataupun ya teman-teman mahasiswa yang dari Serang, tidak ada. Pas saya nanya, yang membantu ini orang Jakarta. Untungnya waktu itu ya ada nomor-nomor ketua saya di HP kan gitu kan, pas komunikasi ternyata sudah acak-acakan udah entah di mana kan gitu, udah chaos. Dan alhamdulillah sampai ketemu lagi dengan para dan kawan-kawan waktu itu, dan setelah banyak pabrik kita balik langsung kan balik ke Banten. Itu yang masih ingat betul gitu ya di kepala. Enggak, jalan kaki Serang Jakarta ya sama itu. Kalau untuk sampai ya di Serang juga pernah diamankan lah ya, bahasanya berani amankan itu pernah, cuma ya yang paling keren waktu itu tuh kayaknya kalau diamankan waktu tahun 2014 juga diamankan itu aksi ya. Banyaklah pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya kan gitu. Ya di sini bukan cuman jalan-jalan doang, artinya di sini membela rakyat ya. Karena memang saya waktu pas jadi wakil ketua sering mengadakan aksi ataupun yang lainnya, saya tidak pernah menuntut anggota bahwa harus ikut semua aksi. Saya tekankan kepada anggota itu lahir dari hati sendiri. Kalau di hatinya menolak, ya jangan ikut aksi. Saya juga tidak mau memaksa siapapun yang mau ikut aksi. Yang pasti saya pengen itu turun dari hatinya, bukan ikut-ikutan. Buat apa mah aksi ngebanyakin doang? Karena memang saya tidak pernah banyak kok aksi. 3 orang pernah, 10 orang ya pernah. Jadi nggak pernah banyak-banyakan gitu. Kalau daripada banyak cuma hanya ikut-ikutan ya sama cukup orang ya. Keluar itu dari hatinya sendiri. Sering rekomendasi seperti itu sih kepada orang-orang ketika saya di wakil ketua. Apalagi kalau ditanya wartawan tuh jawabnya cuma ikut-ikutan doang. Malu-maluin kan gitu. Kalau ada media menanyakan, ikut-ikutan dan nggak tahu, ini kan malu-maluin doang kan gitu. Kira-kira bayaran kan. Berbicara pindah topik ya. Tadi kan sudah
perjalanan hidupnya yang Ya. cukup luar biasa gitu. Biasa di luar saja. Gimana maksudnya di luar nih? Maksudnya jadi Biasa di luar nggak pernah di. yang luar biasa sampai dari Serang ke Jakarta itu membela suara rakyat ya. Artinya bukan jalan-jalan di situ, artinya di situ adalah perjuangan Kang Ulfi selaku aktivis pada zamannya gitu ya. Aktif pada picis. Aktivis singkatan gitu ya. Singkatan Emang itu. aktivis kayak gitu ya. Aktif pada picis. Iya. Ngutang di kantin. Bukan artinya gue bosan gitu, ngutang bikin aja. Itu kelihatannya itu perjalanan hidup ya, momen-momen indah lah. Biasa gitu. Nah sekarang cara milenial nih maksudnya. Artinya di sini kan jadi wong waring nom ya milenial tuh. Kamu tuh sendiri nih gimana sih cara menghadapi anak-anak zaman sekarang tuh atau apa sih orang-orang milenial ini cara menghadapi? Ya, cara menghadapi memang 5 tahun, 10 tahun terakhir ini sangat luar biasa ya. Sama saya juga padahal masih muda kan gitu. Cuma memang pas sebelum teknologi ini melesat, maju melesat itu masih enak berkomunikasi dengan para komputer segala macam ya, enak gitu. Kalau untuk dengan saat ini memang agak sangat sulit karena memang setiap pemuda kayaknya hampir 2 HP megangnya, dan satu orang itu dua HP megang, dan bukan untuk mencari apa, main game. Jadi agak-agak sedikit kesulitan. Saya sering baca kayak lihat di kampung saya sendiri lah ya, ada perkumpulan namanya Ardul kan, anak remaja Bulatir Luar yang biasa. mengadakan acara momen-momen pas PHBI segala macam agak sangat sulit untuk bermusyawarah karena memang ketika saya nge-share di grup suruh kumpul ternyata HP-nya buat main game segala macam kan gitu tuh ya, ini memang agak sedikit kewalahan kan gitu tuh. Kalau dulu sih enak, tinggal ketika sekali ataupun ini langsung pada yuk, sekarang udah memang luar biasa di zaman ini. Dan saya juga entah harus bagaimana mengatasi ini belum terlalu ini ya Pak Bung paham, maksudnya cara menghilangkan ini agak sangat sulit sih. Canduan gamenya ini lah luar biasa, makanya pelan-pelan lah, semoga nanti juga ada cara lain lagi gitu. Sampai sih belum menemukan caranya bagaimana mengatasi itu semua. Saya sendiri ya pernah tuh pas waktu jalan pulang itu emang tempatnya gelap ya. Gelap. Kirain ada apa? Bang sini bang, ternyata lagi main game gitu. Nah, itu tuh yang ya. bikin gimana tuh, takutnya nggak ada suaranya, cuma ada nggak ada orangnya tapi ada suaranya gitu. Bikin takut, ternyata yang main game kan ya, gitu. komunikasinya di game komunikasinya. Iya, benar. Saya juga alhamdulillah sih sampai detik ini nggak hobi cuma main game itu ya. Jadi di aplikasi di HP itu nggak ada sih game itu. Memang ya Terus untuk anak milenial lagi nih ya, sekarang itu kan banyak anak-anak milenial yang istilahnya salah itu namanya pergaulan. Contohnya kamu sendiri mungkin kayak gimana? ya kalau bicara salah pergaulan kayaknya dari dulu juga sama. Saya lihat dari dulu juga sama, pergaulan salah. Karena emang kenapa sekarang makin banyak yang tahu, karena memang media sosial. Di media sosial ini banyak yang tahu. Padahal dari dulu juga sama seperti ini, gitu, kondisinya seperti ini. Cuma bedanya sekarang sangat cepat apa ya, cepat menyebar informasi itu. Kalau dulu juga kalau kenakalan yang main mabuk segala macam, narkoba, dari dulu juga sudah ada. Cuma karena memang tidak ada media sosial kan, penyebaran itu tidak ada, tidak terlalu cepat. Kalau sekarang ketika ada yang terkena segala langsung muncul di platform Facebook, apa segala macam, link-link yang lainnya. Jadi
cepat tersebar dan anggapannya ya kalau bagi saya dan entah bagi orang lain bahkan gitu saya menganggapnya seperti itu. Karena yang pasti alhamdulillah ya di desa Sukabara sendiri ya jangan sampai ada seperti itu kan alhamdulillah masih bisa terkontrol kan gitu. Karena memang ya nakal biasa ampun kan gitu, bukan saya bukan bukan ya biasa kan ya bukan ini ya, jadi kenakalannya masih bisa ditangani lah kan gitu. Dan semoga sih ya jangan sampai kesana kan gitu, sampai arah yang kriminalnya luar biasa, jangan sampai seperti itu kan gitu. Jajan nama baik juga. Ya, khususnya keluarga kan juga, keluarga, kampung dan wilayah yang selanjutnya kan. Memang sih antara teknologi sama kaum milenial itu sulit ya, sulit dipisahkan. Jadi ya pertama harusnya tuh dari orang tua mungkin ya harus pandai-pandai mengajari lah. Padahal kalau kita cermati, ya, kalau kita ingin memanfaatkan kemajuan teknologi ini banyak yang menguntungkan bagi menurut saya. Kayak banyak aplikasi-aplikasi yang menguntungkan itu kalau kitanya paham ya. Tinggal padahal buka YouTube cari cara buat apalah kan itu ada di YouTube juga lengkap ya, entah bikin konten apa kan itu kita bisa dimanfaatkan oleh kita pada seharusnya. Cuma kadang ya kita itu tidak mau memanfaatkan itu, malah hanya buat main game saja kan gitu. Jadi ya kurang. Walaupun memang main gamenya ini sudah pro memang luar biasa menghasilkan, cuma ya sekedar kayaknya mah apa ya, hilangin gabut entah apa candunya itu nggak sekalian sampai jadi atletnya kan gitu. Kalau itu mungkin bagus kan gitu ya. Ya, saya sendiri juga kadang sih, cuman kalau saya mah pas cuma bagus doang saya melihat kecanduan alhamdulillahnya gitu. Ini kan kaum milenial ini aktif banget sama banyak sosmed apa. Ya kalau minta pesan nih untuk kaum milenial harus bagaimana nih? Pesan Ya, untuk kaum milenial. Khususnya yang lulus SMA ya, karena memang 2 tahun terakhir ini kita diluluskan dengan cara yang di luar dugaan lah, di luar prediksi oleh seluruh manusia dan kondisi yang saat ini juga bingung kan gitu ya. Dan banyak ya tahun ini memang sudah hari ini langsung memulai pembelajaran ya, udah tatap muka, ada yang sebagian tatap muka, ada yang masih online ya, ada juga para milenial. Ayo kejar cita-citamu dan mimpimu juga harus kejar, jangan sampai ya hanya memanfaatkan duit orang tua saja. Kita harus kreatif juga, karena memang kita dituntut kreatif saat ini ya. Untuk saat ini ya memang berkali kerja juga sangat sulit, bukan menerima pekerjaan, malah banyak orang-orang yang di PHK gitu tahun-tahun ini. Makanya saya meminta kepada kaum milenial itu untuk kreatif, entah itu apalah, yang penting kreatif dan bisa menghasilkan. Jangan sampai dalam pikirannya itu ketika lulus sekolah ijazah aja nyari lamaran pekerjaan. Bisa di lingkungan Anda itu ada apa dimanfaatkan dengan pertanian atau tenaga dan bisa menghasilkan. Kayaknya seperti itu, inovasi baru segala macam. Jangan sampai dalam pikiran anaknya lulus sekolah punya ijazah dan melamar pekerjaan. Itu sih ya. Jangan takut untuk mencapai cita-cita. Jangan takut gagal. Iya, karena kegagalan itu nggak menggigit gitu. Nah, tidak menggigit. Makanya saya sering kan kadang habiskan masa gagalmu, mumpung masih muda. Kalau sudah tua kan sukses. Makanya terus apa kali gitu. Aman sih. Habiskan masa gagal gitu. Habiskan masa gagal mumpung masih muda.